Berjumpa bersama saya Andika dalam program Cerita Netizen. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan sendirian dan saya juga tidak akan kesepian karena di samping saya sudah ditemani dua tokoh pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Munawir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk selaku Kepala Seksi Kurikulum. Halo Pak Munawir. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kemudian selanjutnya ada juga Ketua MKKS SMP Negeri di Kabupaten Nganjuk, yakni Bapak Teguh Sujatmika. Halo Pak Teguh. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Teguh. Halo pemirsa, pada sebelumnya kita sudah mendengar sejumlah cerita dari orang tua siswa berkaitan dengan pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Untuk itu kita akan mendengar bagaimana pandangan mereka terkait dengan pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Apakah pendidikan di Kabupaten Nganjuk ini sudah sesuai dengan kurikulum yang diterapkan, yakni kurikulum Merdeka? Langsung saja kita tanyakan kepada yang pertama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Pak Munawir. Bagaimana nih pandangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk? Saat ini pendidikan di Kabupaten Nganjuk sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Kira-kira sudah merdekakah pendidikan di Kabupaten Nganjuk ini? Ya, terima kasih. Jadi begini, yang namanya kurikulum dikonsep dibuat memang untuk memerdekakan, sehingga sejak awal ada kurikulum itu artinya sudah merdeka. Kenapa sekarang ada namanya kurikulum merdeka? Karena memang secara kenamaan itu memang namanya kurikulum merdeka. Tetapi sebetulnya kalau kita berbicara pendidikan, memang secara substansi itu sebagai upaya untuk memerdekakan. Jadi sejak awal ada kurikulum, sebelum kurikulum merdeka pun ini sebagai upaya untuk memerdekakan anak-anak. Artinya merdeka dari tidak memahami pendidikan, merdeka dari cara berpikir dan hal-hal lain yang bersifat konteks ke pendidikan anak. Kira-kira seperti itu. Oke, terus kemudian untuk Pak Teguh nih, bagaimana kesiapan dari sekolah dalam menerapkan kurikulum Merdeka yang disampaikan oleh Pak Munawir tadi? Terima kasih ya. Ini saya luruskan sebentar. Sekarang kurikulum Merdeka itu diganti dengan kurikulum nasional ya. Karena sudah menjadi kurikulum nasional dan kami selama 3 tahun ini memang sudah kami persiapkan mulai dari tes psikologi kelas 7. Jadi artinya Merdeka di sini begini. Jadi sekolah itu akan memilah ya kompetensi anaknya sesuai dengan kemampuan. Ini sekolah harus punya rekam medis akademik dari anak itu sendiri, dan psikologinya. Dia itu di bidang apa, kompetensi yang menonjol. Itu di kelas 7 sudah diadakan tes psikologi semuanya, ya. Dan itu gratis ya itu ya. Jadi kami adakan untuk mengakomodir ya, istilahnya untuk pembagian kelas itu nanti sudah mengarah ke situ sesuai kompetensinya anak. Jadi tidak bisa kami untuk membagi kelas itu tanpa dasar ya. Jadi kami ciptakan kelas itu ada kecenderungan kemiripan kompetensi anak-anak. Artinya apa? Kami diberi kemerdekaan untuk memberikan materi sesuai dengan kebutuhan anak di situ ya. Jadi nanti guru tugasnya ya. Itu yang mendasari kurikulum Merdeka, baik itu intrakurikulernya maupun ekstrakurikulernya. Di sini sudah terpilah-pilah sehingga apa yang dibutuhkan anak ini sekolah diberi kewenangan untuk melayani. Itu yang dimaknai konsep Merdeka di sekolah. Bapak, kemudian berkaitan dengan kurikulum Merdeka, kira-kira bagaimana dengan kesiapan dari tenaga pendidik terhadap kurikulum Merdeka yang diterapkan hari ini? Kalau tenaga pendidik saya kira tidak masalah ya, karena adanya guru penggerak, sekolah penggerak, ini mereka kan diberi tugas untuk mengimbaskan kemampuan mereka. Walaupun semua guru tidak bisa direkrut guru penggerak, tapi guru-guru penggerak ini punya tugas untuk mengimbaskan kurikulum yang mereka dalami. Dan guru-guru kami mau tidak mau harus siap. Guru itu sebenarnya tinggal maunya kayak apa.
mereka harus bisa menyesuaikan, karena kalau sekolah-sekolah ini kalau tidak bisa mengupdate ya dengan metode kurikulum yang baru kan ketinggalan. Itu tugasnya kepala sekolah untuk istilahnya menggerakkan guru-guru agar bisa mengupdate model pembelajaran yang dikehendaki oleh kurikulum merdeka. Guru-guru kami siap semua, dan rata-rata di Nganjuk guru-guru siap karena sudah diplotting ya guru penggeraknya. Kita malah dari pilot project pertama ya, Nganjuk itu sebagai guru penggerak dan sekolah penggerak. Jadi mereka sudah kita lebih dahulu untuk mengimbaskan kepada guru-guru yang tidak terlibat dalam Tenaga pendidiknya sudah siap. ya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan sarana dan prasarananya dalam menunjang kurikulum merdeka ini, Bapak? Sarana prasarana dibagi dua ya, sarana intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Dan ini tugas kepala sekolah. Intrakurikuler semua prasarana harus lengkap. Lengkap dalam arti sekarang kan digitalisasi ya. Nah, ini ya kita dicek LCD, komputer, guru di kelas itu sudah mulai dirintis sekarang. Cek sampai 3 sudah ada per kelas itu LCD dan komputer yang 2012 sudah. Wifi juga harus tersambung kan. Dan itu membutuhkan dana besar. Kalau tidak dibantu oleh masyarakat ya susah pengadaan komputer ini. Itulah yang mendasari kenapa kita harus jemput bola ya. Jadi kalau dana bos tidak mungkin untuk membelikan belanja modal yang terlalu banyak, karena kita sudah punya pembiayaan operasional di sekolah ini sangat banyak ya. Jadi dana bos ini nggak cukup, kalau peruntukannya kan hanya untuk operasional sekolah saja. Itu yang menjadi kendala kita, itu sarprasnya ini. Makanya kita tetap melibatkan masyarakat dalam pengembangannya sarpras ini yang menjadi kendala. Kembali ke Dinas Pendidikan nih, Bapak Munawir. Bagaimana sejauh ini penilaian terhadap sekolah-sekolah di Kabupaten Nganjuk dalam penerapan kurikulum merdeka ini? Ya, jadi saya sebelum ke penilaian, sebetulnya ada dua konsep besar untuk pendidikan Kabupaten Nganjuk. Yang pertama terkait dengan penjaminan mutu. Guru-guru kita itu sekarang sudah S1 semua, artinya bisa dipastikan guru-guru ini cakap secara kepribadian untuk menjadi tenaga pendidik. Kemudian terkait dengan peningkatan mutu, Dinas Pendidikan lewat dana APBD sudah berupaya untuk melakukan peningkatan mutu berupa bimbingan teknis, kemudian sosialisasi dan yang sejenis, sebagai upaya memastikan bahwa ada proses peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi tenaga pendidik sebagai upaya untuk memastikan bahwa pendidikan itu bagian dari layanan dasar yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Dari sisi itu. Kemudian yang kedua terkait dengan sarana prasarana, APBD sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencukupi, walaupun secara jumlah memang tidak memungkinkan untuk bersamaan, tetapi tentu harus berpikir secara prioritas yang paling memungkinkan dan paling mendesak itu sekolah-sekolah mana. Itu yang terkait dengan dana APBD, termasuk dari dana DAK. Saya kira yang disampaikan Pak Teguh tadi sudah on process dan on progress, artinya bahwa tadi disampaikan bagaimana peran serta masyarakat. Yang namanya pendidikan itu tidak hanya tugas pemerintah, juga tugas orang tua, tugas masyarakat. Kalau pendidikan diserahkan hanya oleh pemerintah, maka pendidikan juga tidak akan bisa maksimal, juga tentu akan ada banyak kendala. Makanya tadi disampaikan Pak Teguh, bagaimana peran serta masyarakat, peran serta orang tua untuk memastikan bahwa layanan pendidikan ini berjalan dengan maksimal, disokong bareng-bareng, disukseskan bersama-sama. Saya kira ini lebih bagus, lebih firm untuk pendidikan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya pendidikan sekali lagi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas orang tua, tugas masyarakat. Walaupun sebetulnya yang namanya pendidikan itu tidak hanya ansih masalah sumbangan dan seterusnya. Yang namanya peran serta orang tua, peran serta masyarakat itu tidak hanya sebatas itu.
lebih penting dari itu adalah tentang nilai-nilai karakter. Yang namanya sekolah itu hanya mengawal anak-anak sekitar 8 jam itu maksimal. Selebihnya anak-anak itu di rumah, di masyarakat dengan berbagai dinamikanya. Nah, menurut saya ini lebih penting dan lebih asik untuk didiskusikan bagaimana peran ini dapat dikawal bareng-bareng oleh pemerintah dalam bentuk sekolah negeri, termasuk peran serta sekolah-sekolah swasta, karena ini termasuk bagian dari peran serta masyarakat, termasuk juga yang lebih penting adalah peran orang tua. Saya kira itu yang lebih penting menurut saya. Bapak, tadi saya menarik ada kata sumbangan ya Pak. Kemudian sebelumnya kami juga mendengar informasi yang masuk kepada kita berkaitan dengan sumbangan, dengan mungkin ada yang menamakan untuk pembangunan, terus kemudian ada lagi berkaitan dengan investasi dan juga jenis-jenis nama lainnya Pak. Kemudian Pak, berkaitan dengan sumbangan tadi, masyarakat ini ataupun wali murid ini banyak yang merasa keberatan dengan sumbangan itu Pak. Itu bagaimana tanggapan dari MKKS dan mungkin juga dari Dinas Pendidikan dalam terkait dengan yang disampaikan keluhannya dari wali murid Pak? Ya, terima kasih ya. Ini kalau bicara sumbangan menarik. Jadi, kami dari kepala sekolah ini serba dilema ya. Di sisi lain kami ini sebenarnya tidak ingin memberatkan orang tua, tapi di sisi lain kami ini ingin memajukan sekolah, dan itu dalam undang-undang sudah disebutkan tadi dalam sisi dinas memang masyarakat atau orang tua masih berkewajiban pada penyelenggaraan pendidikan, itu disebutkan dalam pasal itu ya. Apalagi didukung dengan Permen nomor 75 itu juga tugas komite gitu ya. Tugas komite itu disebutkan dengan jelas penggalangan dana juga ya. Tapi sekarang ini kami sudah sangat hati-hati betul menerapkan ini. Tapi yang penting program ini harus bisa berkaitan langsung dengan memajukan siswa dalam berpendidikan. Jadi kami ke teman-teman MKKS ini selalu mengingatkan, tolong kalau ingin membuat program sekolah yang bisa digunakan untuk kepentingan anak langsung ya. Tolong di stop dulu bangun-bangun yang kurang prioritas ya. Misalkan kita membangun gapuro, itu kan bagi saya kan tidak prioritas. Tapi kalau pengadaan misalkan IT di sekolah di per kelas ini kan mendesak, dan ini kalau dana plus tidak cukup. Dan ini kami bicarakan program itu harus disebut biayanya berapa begitu. Nah, setelah itu kami serahkan komite untuk didiskusikan. Tapi kami mengingatkan bagi yang tidak mampu jangan sampai diwajibkan. Itu ada selalu didengungkan oleh kepala sekolah dan ketua komite. Nah, cuma saya ini sering dibalik oleh kenapa ya kok tidak belum tanya kepala sekolah? Kok tanyanya kepada orang lain terus membuat asumsi sendiri bahwa itu wajib, padahal tidak. Kalau tidak mampu nol Pak. Coba dicek aja yang tidak mampu ke saya sekarang aja loh. Kalau ada yang tidak mampu tidak menyumbang, tidak apa-apa. Itu saya tuangkan dalam notulen dan berita acaranya juga berbunyi. Walaupun programnya disetujui ya. Pertama mesti saya mintakan persetujuan dulu, program ini setuju enggak pengadaan misalkan ya komputer sekian kelas, 9 kelas, misalkan LCD 9 kelas, setuju, oke, biayanya setuju. Tapi sumbangannya ini diputuskan sesuai kemampuannya orang tua, itu ada. Saya tidak pernah menyebut nominal. Lah kadang-kadang orang tua itu gak sepakatan sendiri, dia menghitung sendiri. Kalau biayanya misalkan 150 juta ya, terus dia membagi sendiri. Oh, jumlah muridnya sekian, berarti kita rata-rata sekian loh. Itu kesepakatan mereka loh, bukan dari sekolah, bukan, tidak pernah kami untuk tapi kalau kami misalkan sumbangan dikendaki misalkan sediakan kotak gitu aja ya gak jadi, program tadi jelas gak jadi. Coba bisa bayangkan ya, kita menyediakan kotak sumbangan begitu kan juga gak jadi. Tapi ya alhamdulillah, saya terima kasih pada masyarakat kita sebenarnya baik-baik ya. Nah, yang saya sayangkan hanya 1-2, tolong kalau memang
tidak mampu atau keberatan itu datang ke sekolah pasti dibebaskan. Dan kami menyampaikan ke orang tua. Tapi kalau sampai kami tidak menerapkan membuka sumbangan ya untuk membuat program sekolah, ya sekolah tidak bisa maju, Mas. SMP 3 tidak punya lab TIK kalau tidak ada sumbangan. Itu lab TIK ada 4 ruang komputer lengkap, itu sumbangan masyarakat yang dipakai kelas 7 baru. Nah, kelas 7 baru ganti mikir yang lain. Mungkin komputernya sudah rusak, kan beli lagi gitu. Jadi sebenarnya sumbangan di sini memang kalau tidak pernah sekolah itu langsung dari atas sekian enggak. Jadi kami sangat, mindset kami sudah kami rubah kalau sangat toleransi banget lah, apalagi dengan orang nggak mampu dan lain-lainnya itu sudah sering kami menjelaskan orang tua. Artinya dengan adanya sumbangan itu menjadi kesepakatan orang tua murid ya Pak? Iya, kesepakatan orang tua murid sendiri, berdadak kami nggak menentukan sekian, enggak pernah. Kemudian ada informasi terkait dengan sumbangan di mana kepala sekolah dan juga wali kelas ikut terlibat. Lantas bagaimana tanggapannya terhadap itu? Nah, ini teknis ya, ini teknis untuk penggalangan sumbangan tadi ya. Ya kami kan juga menyadari pengurus komite ini kan juga ada yang bekerja, wira swasta, kan ya tidak mungkin standby di sekolah terus. Akhirnya kami menugaskan petugas untuk menampung dana dari sumbangan masyarakat. Jadi bukan kok sekolah cawe-cawe, kepala sekolah cawe-cawe, enggak, kepala sekolah juga mengontrol ya nanti kalau sudah serahkan ke komite untuk program tadi apa, yaitu yang mengeksekusi adalah pengurus komite itu. Jadi bukan kok guru itu hanya dititipi gitu loh. Anak sendiri kok dana titip gitu loh. Maksudnya nggak ditampung gitu. Jadi teknis saja. Bagaimana Dinas Pendidikan dalam menyikapi terkait dengan mungkin teknisnya pihak sekolah yang menerima, apakah itu diperbolehkan atau itu menjadi larangan? Bagaimana dari Dinas Pendidikan? Ya, terima kasih. Saya ingin mengulas dulu namanya sumbangan. Namanya sumbangan itu satu tidak wajib. Nah yang kedua, namanya orang menyumbang itu kan tidak seragam, tidak selalu berseragam. Artinya mungkin karena kemampuan seseorang secara finansial atau orang tua secara finansial luar biasa, ya boleh dia menyumbang banyak, namanya menyumbang. Atau juga tadi Pak Teguh menyampaikan karena kesepakatan komite, maka sumbangan sekian, itu estimasinya sekian, hanya estimasi. Sekali lagi yang perlu garis bawahi berupa sumbang. Mungkin karena kemampuan orang tua mampunya nyumbang sekian, ya tidak ada masalah. Atau tadi Pak Teguh menyampaikan tidak memungkinkan untuk menyumbang, juga tidak apa-apa. Wong namanya juga sumbang. Saya kira tidak jadi persoalan menurut saya bahasa sumbangan dari sekolah ini. Artinya komite dengan wali murid menyepakati. Tadi disampaikan bagaimana secara teknis. Jadi begini, secara teknis itu Pak Teguh menyampaikan tidak memungkinkan komite itu standby setiap hari di sekolah. Kalau misalkan ada staf atau tenaga kependidikan atau staf yang ada di sekolah itu membantu, saya kira juga tidak jadi persoalan. Artinya bahwa nanti yang bersangkutan ini kan juga menyampaikan ke komite, termasuk tadi menyampaikan kepala sekolah itu mengawasi dan sebagainya. Saya kira tidak jadi persoalan. Tetapi yang harus garis bawahi bahwa yang namanya sumbangan ini tidak wajib karena bahasanya sumbangan. Di Permendikbud Pak Teguh sudah menyampaikan bahasanya juga sumbangan. Artinya sebetulnya perspektif sumbangan itu yang harus disepakati. Saya pikir semuanya sebetulnya sudah cukup memahami bahasa sumbangan ini. Cuma kadang-kadang ini karena mindset saja. Jadi di Indonesia ini persoalannya sebetulnya di mindset, cara berpikir orang tua, cara berpikir wali murid, begitu kira-kira. Tetapi secara
secara arti bahwa sumbangan ini tidak mengikat. Kira-kira seperti itu. Kalau dinas pendidikan, selama itu disepakati, kemudian ada berita acara dan seterusnya, secara administrasi juga oke, antara komite dengan wali murid atau orang tua oke. Saya pikir ini yang saya tadi sampaikan menjadi bagian dari peran serta masyarakat, bahwa pendidikan tidak bisa diserahkan hanya ke negara. Saya pikir itu. Jadi kan tidak salah, namanya wali murid menyumbang itu kan juga tidak salah. Selain keluhan yang disampaikan berkaitan dengan sumbangan tadi, juga ada yang dikeluhkan oleh sejumlah wali murid itu berkaitan dengan ada yang namanya LKS, kemudian sumbangan PHBN, kemudian ada pula berkaitan dengan seragam. Pertanyaannya begini, apakah dana BOS itu tidak bisa mengcover terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang dialami ataupun yang didapat oleh siswa itu? Bagaimana kira-kira? Bisa nggak kira-kira dana BOS itu diperuntukkan bagi sumbangan PHBN, terus kemudian LKS dan juga kain seragam? Kira-kira bagaimana MKKS ini? Gini Mas ya, jadi dana BOS itu sebenarnya kan dana operasional sekolah ya, biaya untuk kebutuhan minimal sekolah, untuk operasional sekolah. Di situ sudah ditegaskan ada pelarangan untuk untuk kegiatan PHBN, untuk peringatan hari besar agama nggak boleh, pembelian BKS juga nggak boleh, ya. Dan seragam boleh beli seragam tapi untuk inventaris sekolah. Nah, ini tidak boleh untuk kegiatan ini. Jadi kan otomatis ini harus disediakan oleh orang tua. Jadi nggak mungkin kami mau melanggar hal yang seperti ini. Makanya ada sumbangan terkait PHBN, sumbangan agama, mungkin Idul Adha atau dari besar-besar yang lain. Itu pun harus disampaikan ke orang tua dulu. Dan itu pun tidak wajib sebenarnya. Kalau pas ada sumbangan PHBN misalkan, tidak mampu, sudah kami sampaikan. Tidak usah bayar, tidak apa-apa. Sifatnya tidak wajib. Tapi orang tua itu ada sungkan kalau tidak ikut menyumbang untuk PHBN, tapi asumsinya orang tua seperti itu. Sebenarnya sudah kami tekankan yang tidak mampu, tidak wajib untuk menyumbang terkait kegiatan agama itu, Mas. Kenapa kok masih terjadi sumbangan, misalkan Idul Adha, PHBN dan lain-lain? Itu pun sudah harus sampai orang tua loh, tidak boleh guru yang nyampaikan ke anak gitu. Program 1 tahun disampaikan pada waktu pertemuan wali murid. Kegiatan kelas 7, 8, 9 itu ini loh, A, B, C, D ini yang dibiayai oleh orang tua. Namun sifatnya tidak wajib. Contoh, foto. Saya sampaikan ke orang tua. Kalau Bapak terlalu mahal, silahkan bawa foto sendiri di sekolah. Tapi dia bayangkan, sekian anak kalau fotonya bawa sendiri, kadang-kadang nggak nyampe-nyampe foto itu. Gitu loh sih. Jadi masalah itu dianggap kami pungli pengadaan foto ini, padahal kamu membantu orang tua agar tidak kesulitan gitu loh. Itu yang masih, itu kan pembiayaan mereka foto. Banyak yang beranggapan begini Pak, sekolah dijadikan sebagai bisnis. Bagaimana menyikapi istilah seperti itu yang disampaikan oleh banyak wali murid Pak? Ya begini ya, kita tidak dipungkiri ya, sekolah itu kan punya Kopsis ya. Nah, Kopsis ini kan mempersiap di dalam istilahnya, dalam Kopsis itu koperasi siswa tidak berbadan hukum. Memang ditugasi untuk menyediakan peralatan anak di situ. Otomatis kalau kita menyediakan peralatan anak, ini ada pembiayaan. Nah kalau orang-orang menganggap itu bisnis kecil ya di Kopsis itu. Tapi kalau dicap seperti apa? Enggak lah, tidak sampai sejauh itulah. Betul-betul kebutuhan anak yang kami koordinir gitu biar mempermudah saja kok. Bukan maksud bisnis, enggak sampai sejauh itulah. Bapak Teguh, ini ada keluhan yang disampaikan oleh sejumlah wali murid berkaitan dengan LKS, di mana mereka itu merasa keberatan dengan adanya LKS dalam
pemanfaatan ataupun dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Sebenarnya Pak, pertanyaannya begini Pak, sejauh manakah manfaat LKS dalam penerapan kurikulum merdeka yang hari ini kita terapkan? Ya, gini ya, perlu kami luruskan dulu. Namanya sekarang ini bukan LKS ya, namanya adalah panduan belajar. Dan ini dikemas dan disusun oleh guru-guru se-Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam MGMP. Semua guru masuk dalam kompas setiap mata pelajaran. Dan ini merupakan program pengayaan untuk anak-anak. Andaikan ini tidak ada, saya tidak bisa membayangkan setelah pulang sekolah anak sudah tidak ada tugas. Ya, mungkin tugasnya apa? Kalau dari guru kurang maksimal. Kalau ini penugasan terstruktur yang diciptakan oleh guru-guru di Kabupaten Nganjuk. Ya. Dan inilah yang membedakan. Dan yang kedua, ini sudah dikemas bahwa ini penggunaan IT. Jadi media pembelajaran, sumber belajarnya untuk melihat media itu sudah ada barcode-nya, nanti lihat link sekian, kode sekian itu sudah masuk ke YouTube, masuk ke kanal-kanal MKKS yang ada video-videonya di situ. Jadi sudah beda, Mas. Jadi zaman sekarang kita harus update untuk mengikuti perkembangan. Jadi tidak sekedar mengerjakan, tapi di situ juga disediakan yang bisa nge-link ke video, ke YouTube dan seterusnya. Itulah manfaatnya. Jadi kami tidak habis pikir ya, kalau ini saya tiadakan, kami ini bertanggung jawab kemajuan pendidikan. Jadi tolong ini, sebenarnya ini kalau materinya fotokopi ya boleh ya, tidak maksa sebenarnya kami di wali murid. Fotokopi panduan belajar ya boleh ya, tapi lebih mahal kalau fotokopi kan. Nah, makanya itu disediakan di Komsel, silahkan beli, silahkan tidak beli fotokopi bagian-bagian ya boleh. Jadi itu adalah panduan belajar yang bisa diakses langsung ke YouTube yang ditandai dengan barcode setiap mata pelajaran. Saya kira itu ya. Oke netizen, jadi yang disampaikan dari Ketua MKKS tadi bahwasanya berkaitan dengan LKS hari ini sudah tidak ada dan berganti dengan buku panduan. Dan buku panduannya pun setiap siswa ataupun peserta didik itu diberi berbagai pilihan, mulai dari hard file dan juga ada juga melalui digital. Jadi itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan buku panduan ataupun yang masih disebut oleh masyarakat buku LKS. Ya, jadi saya tambahkan lagi ya. Jadi ini sebenarnya untuk pengayaan ya. Panduan belajar pengayaan dari materi yang diajarkan tadi siang di kelas, sehingga ini penugasan. Penugasan dicek kembali apakah anak-anak ini sudah terserap tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu di kelas. Ini mengecek kembali dan menambah pengayaan. Karena contoh bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ini sekarang pembelajarannya langsung. Jadi anak dihadapkan pembicaraan orang, disuruh melaporkan lagi, suruh menceritakan kembali bagaimana yang diomongkan orang-orang. Nah, guru-guru bahasa Inggris sendiri kan kesulitan untuk mengajarkan grammar, kosakata untuk mengembangkan itu. Di panduan belajar inilah dikembangkan hal-hal yang sifatnya tidak termuat dalam paket itu untuk mengembangkan pengayaannya, Mas. Jadi panduan belajar ini lebih ditekankan pada pengayaan anak di rumah, biar punya tugas, nggak dolanan HP aja gitu. Nah, gitu ya. Jadi kemudian ada lagi Pak ini Pak, terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh sejumlah wali murid, diantaranya berkaitan dengan ada istilah tuku bangku nih. Ini pertanyaan ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ada istilah tuku bangku di sekolah. Kemudian dikuatkan lagi bahwasanya ada yang menyampaikan bahwasanya ada salah satu siswa di SMP yang dikatakan sekolah favorit, yaitu di SMP Negeri 1 Nganjuk. Ada siswanya yang tidak bisa membaca. Nah, bagaimana melihat fenomena seperti itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi mengolah satu menjawabkan bos itu setiap tahun ada tugas. Semua masyarakat bisa termasuk seluruh elemen, termasuk media dan seterusnya. Artinya sebetulnya kontrolnya sudah ada di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bos itu adalah untuk manajemen standar pelajaran ini.
Saya bisa membayangkan kalau sekolah ini ya minimal saja dari persoalan tadi makanya waktu ada partisipasi masyarakat dan seterusnya itu yang perlu dipertegas maksud saya. Kemudian ada pertanyaan bagaimana tadi terkait dengan PDP. Perlu kami sampaikan bahwa PDP di Nganjuk ini sangat transparan. Buktinya apa? Buktinya anak yang mendaftar dan diterima itu publis. Semuanya bisa melihat diterima tidak diterima, mungkin karena menjadi manajer di Nganjuk ya ada yang di putih, ada yang di jalur oranye tentu nanti tidak diterima. Artinya bahwa ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas kita kepada publik, kepada masyarakat. Semuanya bisa melihat nama siapa, asal sekolahnya. Ya mohon maaf, mungkin di tempat yang lain tidak ada. Tapi Kabupaten Nganjuk berani menyampaikan itu. SMP Negeri Kabupaten Nganjuk itu publish all. Semua orang tua, semua masyarakat termasuk dari media bisa melihat, all akses, semuanya bisa mengakses. Sekali lagi kalau terkait dengan tadi disampaikan jual beli bangku atau kursi itu tadi, tidak ada. Semua bisa melihat kok. Pagunya sekian, yang diterima sekian. Jadi pasti atas namanya anak ini sesuai dengan jalurnya masing-masing. Ya, mulai jalur prestasi sampai jalur sukses. Semuanya bisa dilihat dan masyarakat bisa melihat semua. Ini menurut saya bagian dari akuntabilitas kita kepada masyarakat. Tidak ada itu, tidak ada. Kita pastikan itu yang penting. Kemudian yang kedua ada salah satu siswa di sekolah yang dinyatakan favorit di Kabupaten Nganjuk itu tidak bisa membaca. Kira-kira siapa yang salah terkait dengan hal itu? Kalau saya begini, sekarang hampir semua anak ini pegang HP. Kalau dia bisa menulis di HP, artinya dia bisa membaca. Ada WA masuk, kita logikanya yang sederhana saja. Ada WA masuk dari temannya, dia bisa merespon, artinya dia bisa membaca. Mungkin yang dimaksud adalah kurang memahami konsep, mungkin dia. Jadi kurang memahami konsep. Tapi kalau membaca, saya kira peserta didik kita sudah cukup bisa lah membaca. Ya buktinya tadi, analogi yang paling sederhana, anak bisa membaca WA, menulis di WA, artinya dia bisa membaca dan menulis. Makanya kalau tadi sekali lagi kami sampaikan karena ini persepsi, sekali lagi karena ini mindset, lah akhirnya jadi persoalannya di apa? Di persepsi masyarakat bahwa di salah satu sekolah kita peserta didiknya ada yang tidak bisa membaca. Saya kira menurut saya lebih presisi manakala bahwa anak itu mungkin kurang memahami konsep ya. Kalau membaca, ya saya kira cukup bisa lah, apalagi membaca angka. Anak juga dikasih saya juga tahu kalau ini uangnya berapa. Nah ini bagian dari literasi menurut saya. Kemudian dari MKKS nih, kira-kira bagaimana untuk mengatasi adanya siswa yang tidak bisa membaca ini, Pak? Begini ya, ini kan sistem ya. Ya ini semacam konsekuensi logis dari sistem zonasi. Kalau anak itu memang tidak bisa baca tapi masuk zonasi, dia masuk kan ya tidak bisa kita tolak. Mungkin juga kebutuhan khusus juga zonasi masuk ya kita terima. Jadi sebenarnya ini adalah ya kelemahan ya, mungkin kelemahan dari zonasi seperti itu. Jadi ini kalau lewat zonasi ini juga tidak diukur dari kecerdasan anak, kan tidak tahu bisa baca apa tidak. Jadi mesti ada mungkin bacanya kurang lancar, bahasanya gitu ya, atau keterbelakangan mental aja, itu yang sering terjadi begitu. Kemudian bagaimana strategi dari sekolah menghadapi kondisi seperti itu? Nah itu kan kita kenal dengan kebutuhan khusus ya, jadi itu istilahnya masuk jalur inklusi ya, seperti itu. Itu nanti akan diperlakukan tidak sama dengan program yang lain. Jadi kakaknya sendiri nanti. Jadi nanti anak itu hanya diajari hal-hal yang pokok aja. Kalau memang tadinya belum bisa baca, mungkin anak itu hanya belum belajar caranya membaca bagaimana gitu aja.
tidak disamakan dengan yang lain. KKN-nya sendiri ini. Jadi ini perlakuannya khusus ya. Tidak bisa disamakan. Ini saya pahamkan kepada guru-guru. Jadi jangan sampai disamakan dengan yang lain-lain. Ini saya tegaskan, anak ini khusus. Jadi tidak bisa disamakan dengan yang tugasnya ya berbeda. Kalau lainnya sudah kuadrat-kuadrat, ini mungkin cukup penambahan perkalian aja kalau anak yang ketinggalan mental kan. Gitu Mas, jadi strateginya seperti itu. Dan satu pertanyaan lagi nih untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ada salah satu SD di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Ini siswanya mengeluh terkait dengan adanya pemotongan ataupun setoran terkait dengan program Indonesia Pintar. Ini bagaimana nih Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menyikapi adanya informasi seperti itu? Ya, jadi begini. Kalau bahasa pemotongan itu tidak ada. Karena apa? Rekening per siswa itu, buku rekening maksud saya, itu sudah diberikan per siswa. Juga ada yang memanfaatkan menggunakan APBD. Lah, terus caranya untuk bagaimana? Saya pikir ini hanya persepsi atau mungkin hanya karena informasi atau hanya miskomunikasi yang salah, akhirnya ada bahasa seperti itu. Tetapi saya pastikan tidak ada PIP kemudian dipotong, kecuali memang PIP itu diberikan ke sekolah baru dibagikan ke siswa. PIP tidak begitu konsepnya. PIP itu setiap peserta didik yang menerima program Indonesia Pintar itu mendapatkan buku rekening, dan buku rekening itu atas nama siswa. Atau kalau memang secara umur belum memungkinkan karena SD dan SMP, maka secara perbankan memang harus ada nama orang tua di situ. Tetapi sekali lagi kami pastikan tidak ada, apalagi yang namanya bahasa pemotongan. Ini bahasa yang terlalu ngeri menurut saya, bahasa motong PIP. Karena sekali lagi saya sampaikan, ini bagian dari program unggulan negara. Program Indonesia Pintar itu diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang mampu, utamanya bagi keluarga yang terdata di DTKS Kemensos. Artinya bagi negara ini dianggap anak-anak yang belum intervensi secara anggaran. Dan dana PIP itu jelas penggunaannya secara teknis. Sekali lagi, saya kenapa selalu berbicara teknis karena aturan itu di situ. Jadi pengelolaan seluruh kegiatan itu ya sesuai dengan yang ada di Juknis, termasuk program Indonesia Pintar. Termasuk tadi ada salah satu SD, saya kira tidak ada itu, saya pastikan tidak ada bahasa pemotongan karena buku rekeningnya itu atas nama pribadi siswa, maksud saya pribadi siswa. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau pemotongan bisa dipastikan tidak akan terjadi, bagaimana dengan setoran, Bapak? Jadi begini, bahasa pemotongan dan setoran ini kan bahasa yang hampir sama tapi serupa tapi tidak sama. Sekali lagi kami sampaikan bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan. Kemudian Juknis setiap tahun juga sudah disampaikan lewat media sosial sekarang yang luar biasa ini, bisa lewat media sosialnya Kemendikbud, media sosialnya Dinas Pendidikan itu sudah disampaikan. Artinya bahwa orang tua saya pikir sudah cukup memahami. Walaupun nanti juga ada pertanyaan, ada Pak orang tua yang tidak paham karena rumahnya tadi disampaikan daerah Ngetos dan seterusnya. Tapi sekali lagi, orang tua pegang bukunya. Nah, tadi dikejar lagi kemudian bagaimana dengan jika setoran, apalagi bahasa setoran, saya pastikan bahasa setoran itu juga tidak ada. Karena menurut saya ini bahasa yang cukup ngeri, bahasa setoran ini. Dan saya pikir nurani kita sama-sama juga merasakan penerimanya ini anak-anak yang kurang mampu dari keluarga yang mampu. Begitu. PIP ini program Indonesia Pintar, walaupun bisa diperdebatkan macam-macam, tetapi secara data anak ini adalah dalam kategori yang walaupun
Perlu saya sampaikan di sini, program Indonesia Pintar itu memang ada dua skema. Yang pertama dari DTKS, tetapi jika dana APBN itu masih mencukupi, maka usulan di luar DTKS itu memungkinkan untuk diusulkan. Tetapi yang menjadi prioritas adalah anak-anak yang keluarganya masuk di DTKS Kemensos. Oke netizen, jadi disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan Ketua MKKS SMP Negeri di Kabupaten Nganjuk. Jadi semua keluhan yang masuk pada kami kemarin, jadi semuanya sudah terjawab. Yang pertama terkait dengan pemotongan PIP ataupun setoran PIP program Indonesia Pintar di SD Ngetos itu dirasa tidak dimungkinkan atau Dinas Pendidikan membantah terkait dengan adanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan tuku bangku di sekolah, dan dari Dinas Pendidikan juga membantah adanya seperti itu karena segala mekanisme ataupun tahapan-tahapannya berkaitan dengan PPDB itu semuanya sudah transparan dan dapat dilihat oleh publik. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan adanya siswa yang tidak bisa membaca itu menjadi perhatian kita bersama dan juga disampaikan oleh Ketua MKKS bahwasanya ini butuh menjadi perhatian dan menjadi perhatian bersama untuk bagaimana caranya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Karena berkaca kepada tahapan yang dilalui oleh PPDB bahwasanya ada jalur zonasi, kemudian ada jalur prestasi, sehingga dengan adanya beberapa jalur itu dimungkinkan tidak bisa menyeleksi karena proses seleksinya itu berdasarkan tahapan demi tahapan yang telah dilalui oleh peserta didik. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan biaya PABN, terus kemudian kain seragam dan juga LKS dirasa oleh Dinas Pendidikan dan MKKS bahwasanya itu sangat tidak bisa untuk di-cover oleh dana BOS, sehingga dibutuhkan partisipasi dari masyarakat terkait dengan hal itu. Terus kemudian ini sudah dijawab semua berkaitan dengan keluhan-keluhan yang disampaikan wali murid. Kemudian mungkin dari Dinas Pendidikan dan Ketua MKKS SMP Negeri di Kabupaten Nganjuk, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada netizen ataupun wali murid yang sedang menyaksikan acara kita. Mungkin dimulai dari Ketua MKKS. Saya berpesan saja ya, jadi kami dan teman-teman kepala sekolah ini bertekad untuk memajukan kualitas pendidikan. Kami konsentrasi, dan kalau ada hal-hal yang sifatnya itu pemilihan dari orang tua murid, sebenarnya sudah ditetapkan bahwa itu memberikan tidak wajib. Ya, jadi sudah jelas kami jangan sampai katakan kami ada pemaksaan pilihan apa-apa, berulang agama kalau dah nyumbangnya dah apa-apa. Sebenarnya sudah kami sampaikan ke dan berikan kepercayaan untuk memajukan sekolah program. Insya Allah juga akan lebih baik, ya. Bisa dilihat di lapangan. Itu keinginan saya. Ya, terima kasih kepada para penonton semuanya. Kemudian dari Dinas Pendidikan. Ya, terima kasih. Kami ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama tadi disampaikan bahwa lembaga pendidikan ini adalah lembaga layanan dalam rangka untuk memastikan generasi muda, generasi kita ini mampu menjawab tantangan zaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga selalu menyampaikan kepada sekolah, kepada pendidik bahwa bergerak itu harus berdampak pada peserta didik. Bergotong royong itu bersama. Jadi saya pikir itu menurut saya closing statement dari kami, dan tentu sekali lagi bahwa pendidikan ini adalah
peran kita bersama-sama, termasuk peran media seperti ini. Jadi sebagai alat kami untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa pendidikan adalah milik kita bersama. Mari kita sukseskan pendidikan utamanya di Kabupaten Nganjuk. Tentu berharap bahwa Kabupaten Nganjuk akan menjadi semakin maju, semakin baik, dan mampu berkompetisi dengan generasi-generasi muda dari tempat-tempat yang lain. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bergerak harus berdampak, bergotong royong harus bersama. Itulah semboyan yang disampaikan oleh Bapak Munawir, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Sekian acara Cerita Netizen. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di waktu yang berbahagia. Saya Andika, terima kasih.